Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada 4 ilmu yang menjadi tujuan untuk diketahui dan dipelajari. Keempat hal ini adalah yang pertama, ilmu tauhidullah, akidah, dan segala yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua adalah ilmu tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah ilmu fikih Islam yang kaitannya adalah dengan praktek amaliyah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia. Ilmu fikih menurut para ulama kita definisinya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan lahiriah dari seorang manusia. Dan pengetahuan itu bersumber dari dalil-dalil dari perbuatan dan amalan yang diperintahkan secara khusus. Seorang yang disebut faqih adalah yang memahami tentang suatu amal perbuatan lengkap dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia ketahui dalilnya secara detil, bahwa ayatnya adalah terdapat di dalam Al-Quran, bunyinya adalah seperti ini, hadisnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya seperti ini, dan sebagainya. Ilmu fikih di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tentu kaitannya tidak secara khusus dengan ilmu fikih, namun bersifat umum, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki untuknya kebaikan, maka dia akan diberi pemahaman dan pengetahuan tentang agama. Siapapun di antara umat manusia yang Allah inginkan baginya kebaikan, keberuntungan dalam hidup ini, maka dimudahkan jalannya untuk mempelajari agama dan mengetahui serta memahami
tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan detil, lalu diberi kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah tersebut dan menghindari larangan-larangan yang telah ia ketahui sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa Allah menginginkan bagi seseorang untuk menjadi orang yang baik, orang yang beruntung. Siapa yang didekatkan kepada agama dan bisa memahami tuntunan agama dengan baik, dengan mudah, maka hal itu adalah menjadi tanda bahwa Allah mau ia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa yang Allah jauhkan dari agama, sulit baginya untuk mengetahui agama, sulit dan berat baginya untuk mempelajari, mengkaji dan memahami agama, maka patut untuk berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai hal itu justru menjadi tanda dari Allah bahwa ia tidak diinginkan menjadi orang yang baik. Sekalipun dalam kehidupan di dunia ini, ia memiliki banyak kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan materi. Tetapi standar dan ukuran seseorang untuk menjadi bahagia dan beruntung tentu bukanlah harta dan materi itu. Allah sudah memberikan jalan keberuntungan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah tidak menyebutkan di dalam ayat-ayat ini tentang orang yang banyak harta, orang yang mengumpul materi sebanyak-banyaknya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Tetapi keberuntungan itu didapatkan hanya dengan 4 cara. Beriman kepada Allah, beramal soleh, saling mengingatkan dan menasihati tentang kebenaran dan kebaikan, dan saling menasihati tentang kesabaran dalam kehidupan dunia. Menurut Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, seandainya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran selain surah ini untuk nasihat bagi umat manusia, selain surah Al-Asr, lakafathum, maka surah ini, kata Imam Syafi'i, adalah sudah cukup bagi manusia untuk diambil pelajarannya, bahwa menjadi orang yang baik dan beruntung itu cukup memenuhi 4 sifat yang disebutkan di dalam surah tersebut, yaitu beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebaikan, dan menasihati atau saling nasihat menasihati di dalam perkara kesabaran menghadapi cobaan dan godaan-godaan duniawi. Beriman dan beramal soleh tentu tidak bisa diwujudkan kecuali kalau kita mengetahui amal apa yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana cara menjalankan amal dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka disinilah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dari umat manusia yang Allah menghendaki untuknya kebaikan, niscaya dia akan diberi pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama. Yang dengan itu ia berupaya meminta dan berusaha agar bisa menjalankan dan melaksanakan pengetahuan dan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an pun diperintah oleh Allah bukan untuk meminta harta dan bukan untuk meminta materi. Meskipun Allah menjelaskan tentang harta dan materi dalam Al-Qur'an bahwa ia dibutuhkan dalam kehidupan dan dibutuhkan dicari oleh sama umat manusia. Tetapi perintah Allah kepada Nabi adalah untuk meminta agar pengetahuan beliau tentang agama itulah yang ditambah.
Allah berfirman, wa qul, dan ucapkan, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahlah ilmu pengetahuanku. Tambah ilmu pengetahuanku, bukan tambahlah hartaku, tambahlah kehormatanku, tetapi tambahlah ilmu pengetahuanku. Yang dengan ilmu pengetahuan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dan lebih tinggi, sebab ilmu dapat memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada seseorang yang tidak diberikan oleh harta benda dan materi duniawi. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ilmu fikih di dalam Islam, menurut Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqa dalam buku yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Madarisuhu, bahwa fikih Islam mencakup dua kelompok besar dalam bidang pembahasannya. Yang pertama adalah alaqatul muslim ad-diniyah bi rabbih. Hubungan seorang muslim dengan Allah Tuhannya, yang disebut dengan ahkamu al-ibadat, hukum-hukum ibadah. Ibadah sendiri yang dimaksud adalah penghambaan secara khusus, secara spesifik oleh seorang manusia sebagai hamba Allah kepada Allah Tuhannya. Dan amalan yang ia lakukan juga adalah amalan khusus yang Allah turunkan kepada mereka atau kepada kita umat manusia untuk dijadikan sebagai jalan untuk menghamba. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk selalu mencari jalan dan cara agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai sekalian orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan ibtaghu, carilah, ilaihil wasilah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah, jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud adalah dengan beribadah, beramal solih, seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir kita dalam kitab-kitab mereka. Berjihad fisabilillah, beribadah berupa salat, berpuasa, berhaji, dan sebagainya. Semuanya adalah jalan yang bisa mengantar dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika memerintahkan kita untuk mencari jalan buat mendekat kepadanya, Allah pun menyempurnakan perintah itu dengan menurunkan amalan-amalan khusus yang bisa kita pakai untuk mendekatkan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut sebagai al-ibadat atau ahkamu al-ibadat. Contohnya adalah ibadah sholat. Kita melakukan sholat dengan segala bacaan dan gerakan-gerakannya semata-mata adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub ilallah. Tidak ada yang lain. Kita tidak melaksanakan sholat untuk keperluan duniawi kita. Kita tidak melaksanakan sholat juga sebagai sebuah kebiasaan. Tetapi Allah menurunkan praktek pelaksanaan sholat tersebut supaya kita bisa jadikan sebagai jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kesempurnaan Islam bisa dilihat dari itu, bahwa Allah menurunkan perintah untuk beribadah dan Allah pun menurunkan amalan untuk kita beribadah. Jadi klop, sempurna. Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah semata, lalu membiarkan kita untuk mencari jalan yang kita inginkan masing-masing buat mendekatkan diri kita kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak hanya memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan tertentu tanpa dijelaskan tujuan dan maksudnya. Tetapi Allah menggabungkan antara keduanya. Ibtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan dan cara untuk mendekat kepada Allah. Dan Allah pun menurunkan syariat khusus, amalan-amalan tertentu yang menghubungkan dan menjadi jembatan antara kita dengannya Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembahasan yang pertama dalam bidang fikih Islam seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Az-Zarqa. Bidang kedua
menurut beliau adalah wa alaqatuhu bi mujtama'ihi al-islami afradan wa jama'atan. Hubungan seorang manusia dengan lingkungan sekitarnya, pribadi-pribadi atau kelompok masyarakatnya. Wabil mujtama'il insani ammatan, dan dengan seluruh lapisan masyarakat secara umum. Muslim, non-muslim, bahkan ateis sekalipun, orang-orang yang mengaku sebagai umat yang tidak mengakui akan adanya Tuhan. Di dalam agama kita ada pengaturan antara seorang manusia dengan lingkungan sekitarnya yang disebut sebagai muamalah. Muamalah atau interaksi. Interaksi antara seorang manusia atau yang dilakukan oleh seorang manusia dengan lingkungan sekitarnya, sesamanya umat manusia. Dari yang paling dekat dengannya, istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya, dekat, jauh, dan seterusnya. Demikian pula dengan hubungan dia yang berada pada suatu negara dengan masyarakat yang ada di negara lainnya. Baik itu dalam bidang administratif ataupun dalam bidang lainnya, perdagangan, hukum, dan seterusnya. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang muamalah, Syekh Mustafa Az-Zarqa membagi menjadi 6 bidang yang mendapatkan pembahasan. Yang pertama adalah al-ahkam al-muta'alliqah bil usrah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Yang berkaitan dengan keluarga, beliau memberi contoh min nikahin wa talaqin wa nasabin wa nafaqatin wa wasaya wa mirath. Hukum-hukum pernikahan, perceraian, nasab keturunan, nafkah, wasiat, warisan, semua ini adalah masuk dalam pembahasan pertama dalam bidang muamalah. Maka di dalam fikih Islam kita mengenal tentang kitab nikah, kitab talak, kitab warisan, dan lain sebagainya. Semuanya berkisar seputar hukum-hukum keluarga yang sekarang ini kita sebut dengan istilah al-ahwal asy-syakhsiyah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang sosial di dalam Islam. Yang kedua, pembahasan bidang muamalah adalah al-ahkam al-muta'alliqah binasyat an-nas al-iktisabi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia di bidang pendapatan. Wa ta'amulihim ba'dihim wa ta'amulihim ba'duhum ma'a ba'din fil amwali wal huquq. Dan interaksi mereka dalam hal harta dan kepemilikan. Wa tasarrufihim bitta'aqudi wa ghairih. Dan perbuatan mereka dalam kontrak dan sejenisnya. Wa fasli munaza'atihim bil qada. Dan penyelesaian terhadap konflik sesama mereka dalam bidang peradilan. Dan secara khusus kata beliau tusamma al-muamalat. Hal ini disebut dengan istilah muamalah. Nah, kita bisa memahami dari sini bahwa muamalah itu bisa dimaksudkan menjadi 2 pengertian atau disebutkan dengan 2 definisi dan pengertian. Muamalah yang bersifat umum, hubungan antara manusia dengan sekitarnya atau masyarakatnya, dan itu mencakup seluruh sisi kehidupannya. Dan yang kedua adalah muamalah yang bersifat khusus, yaitu yang berkaitan dengan bidang pendapatan, harta, kepemilikan, dan peradilan. Yang kedua dari bidang muamalah secara umum tadi adalah berkaitan atau menurut Syekh Mustafa Az-Zarqa berkaitan dengan pendapatan keuangan
interaksi mereka dalam bidang ekonomi, keuangan, kepemilikan, dan peradilan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pendapatan sesama manusia atau pendapatan di bidang keuangan, hubungan mereka yang berkaitan dengan kontrak dan sejenisnya, lalu juga penyelesaian terhadap perkara-perkara keuangan yang mereka alami atau yang mereka rasakan. Muamalah dalam makna khus inilah yang akan menjadi kajian kita juga secara detail. Tapi kita lanjutkan setelah atau sebelum pembahasan itu tentang bidang-bidang lain yang masuk dalam cakupan muamalah dalam makna khusus seperti yang telah kita jelaskan barusan. Yang ketiga dari cakupan bidang muamalah masih menurut Syekh Mustafa Zarqa adalah al-qawaid al-muta'alliqah bisultanil hakimi 'ala ar-ra'iyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan seorang hakim atau sebuah pemerintahan terhadap rakyat dan masyarakatnya. Wal huquq wal wajibat wa al mutaqabilah bainahuma. Hak kewajiban antara keduanya. Pihak pemerintah dengan pihak ra'iyah. Ra'iyah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya rakyat atau masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Apa hak pemerintah terhadap rakyatnya atau atas rakyatnya? Apa kewajiban pemerintah untuk rakyatnya? Demikian pula sebaliknya. Apa hak rakyat dari pemerintahnya dan apa kewajiban rakyat buat pemerintahnya? Dan secara khusus kata beliau, yang ketiga ini adalah disebut dengan as-siyasatu asy-syar'iyyah atau ilmu politik Islam, dan secara khusus juga bahasa lainnya adalah al-ahkam as-sultaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam buku-buku fikih Islam, politik Islam ini mencakup lebih luas tentang suksesi, bagaimana pergantian seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, lalu bagaimana sistem-sistem pemerintahan itu diatur dalam bidang hukum, dalam bidang keuangan negara, dalam bidang-bidang lainnya. Dan secara langsung terdapat buku-buku atau kitab-kitab ulama yang membahas tentang hal itu. Setidaknya ada 2 buku yang ditulis dan berjudul yang sama, khusus membahas tentang persoalan suksesi kepemimpinan, demikian pula dengan sistem-sistem bernegara. Yang pertama adalah ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan yang kedua adalah yang ditulis oleh Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, juga dengan judul yang sama, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Yang keempat dari bidang dan cakupan pembahasan muamalah Islam adalah Al-Ahkam wal Qawaid al-muta'alliqah bi'iqabil mujrimin wa dhabti an-nizam ad-dakhili bainan nas. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana dan pengendalian stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Pidana perdata. Wa tusamma al-uqubat, dan disebut juga dengan hukuman pidana dan perdata Islam. Kita mengenal di dalam hukum-hukum pidana dan perdata Islam, hukum pidana secara khusus di dalam Al-Quran disebut orang yang mencuri hukumannya adalah potong tangan. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki atau perempuan yang telah memenuhi nisab dan syaratnya, maka faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Dalam sejarah pernah terjadi potong tangan bagi pencuri itu sebatas pergelangan tangan. Sebatas pergelangan tangannya. Lalu ada hukum qisas, orang yang membunuh didasari oleh permusuhan dan ada kesengajaan, maka hukumannya adalah juga dibunuh. Demikian juga dengan hal-hal lain. Apabila melukai, menciderai, maka balasannya adalah dilukai dan diciderai dengan yang sama dengan itu. Dalam ayat Allah berfirman, "Wa katabna 'alaihim fiha." Kami sudah menetapkan di dalam Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, "Annan nafsa bin nafs." Bahwa nyawa dibalas dengan nyawa.
wal aina bil ain, mata dibalas dengan mata, wal anfa bil anf, hidung dibalas dengan hidung, wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga, wasinna bis sinni, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, luka atau cedera juga dibalas dengan yang sama. Ini adalah berhubungan dan berkaitan dengan pengendalian stabilitas keamanan di dalam sebuah negara. Sebab penegakan hukum-hukum pidana secara khusus akan berfungsi untuk mengendalikan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Tindakan korupsi yang sekarang ini begitu marak kita lihat di tengah masyarakat kita, baik oleh orang-orang yang memiliki jabatan ataupun yang tidak di sebuah instansi atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam hukumnya begitu jelas bahwa dia masuk dalam kategori penggelapan dan pencurian, bahkan bisa lebih dari itu sampai ke tingkat hukum perampokan, dan masing-masing punya tingkatan-tingkatan hukum pidana. Yang kelima dari bidang cakupan ilmu muamalat dalam kaitan dengan fikih Islam adalah al-qawaid allati tunazzimu alaqat ad-daulatil islamiyyah bid-duwalil ukhra. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan hubungan negara Islam dengan negara selainnya yang disebut dengan hubungan internasional. Wa yata'allafu minha nizamus silmi wal harbi. Yang menjadi bagian dari hubungan internasional ini adalah kapan sebuah negara itu dijadikan sebagai negara yang aman dan kapan dijadikan sebagai negara yang darurat. Darurat sipil atau darurat militer atau bahkan ke tingkat peperangan. Nah, di dalam fikih Islam juga terpapar dan terbahas semua hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Sebuah negara Islam ketika berinteraksi dengan negara selainnya, bagaimana? Apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Demikian pula ketika sebuah pasukan ingin masuk ke negara yang dikuasai oleh kaum muslimin, oleh pemerintah Islam, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus persiapkan. Demikian pula bukan dalam bentuk pasukan, tapi pribadi-pribadi dari non-muslim yang masuk ke negara Islam, apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia persiapkan. Ini semua diatur dalam fikih Islam pada poin yang kelima. Poin yang keenam dan poin yang terakhir dari cakupan ilmu fikih Islam atau lebih khusus atau spesifik adalah muamalah yang bersifat umum tadi yang kita sudah jelaskan adalah al-ahkam al-muta'alliqah bil akhlaq wal hishmah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, kepribadian, kehormatan, wal fadail wa mahasinis suluk wa masawi'ih, keutamaan, akhlak yang tinggi, adab, dan hal-hal yang bisa mengangkat kehormatan dan ketinggian kemuliaan pribadi seorang manusia. Wa tusamma al-adab, dan disebut sebagai adab-adab, yang di dalam ilmu fikih Islam juga dibahas biasanya pada bab-bab penutup sebagai penyempurna dari ilmu fikih Islam itu sendiri. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 cakupan ilmu muamalat di dalam Islam plus 1 yang berkaitan dengan ibadah. Satu bidang besar yang disebut ibadah, bidang lebih besarnya disebut dengan muamalah. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kehidupan kita. Tidak ada satupun yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini berupa sistem kecuali Allah sudah menurunkannya untuk kita. Hubungan kita dengan Allah, Allah atur dalam ibadah. Hubungan kita dengan sesama kita di bidang ekonomi, Allah atur dalam bidang ekonomi. Hubungan kita dengan pemerintah kita, Allah atur dalam bidang politik. Demikian juga dengan bidang-bidang lainnya. Maka sangat benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan nikmatku. Aku telah sempurnakan agama kalian. Aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah jadikan Islam itu sebagai agama kalian dan aku hanya meridhoi Islam sebagai agama kalian. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas nikmat keislaman yang Allah berikan kepada kita. Bukan saja sebagai seorang muslim, tetapi kesempurnaan sistem yang telah Allah turunkan kepada kita di dalam agama ini.
kita bertemu pada halaqah berikutnya dalam bidang muamalah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.